Dan salah satu yang paling berbahaya adalah ciri-ciri dari syaitan dan nafsu jiwa, munculnya syak, itu pertama. Yang kedua, su'uzzan, buruk sangka. Yang ketiga, gelisah. Nah, turunannya nanti tengkar sama orang, berselisih sama kawan. Bisa-bisa rumah tangga pecah. Bisa-bisa pertemanan rusak. Tengkar di sosial media. Coba lihat tuh yang tengkar di komentar YouTube. Yang tengkar di komentar Facebook. Sama aja itu nasibnya. Ya. Mau pro atau kontra, saya menyarankan jangan main di situ. Ya. Bahkan komentar diri ke dalam diri, tahu nggak komentar di dalam diri? Kita ada masuk pikiran, terus kita jawab-jawabin, jawab sendiri, ngomong-ngomong sendiri, pernah ngalamin? Itu aja bikin rusuh, Pak. Gimana ngomentarin yang sudah zahir? Ya, maka saya harap yang sudah ngaji hikam, mulai hati-hati di bagian ini. Karena ujian kalau sudah ngaji hikam pun akan lebih berat. Tapi benefit rohaninya juga lebih berkualitas. Orang yang diujinya tinggi, anugerahnya pun melimpah. Tapi kalau mau di bawah-bawah aja, jadi akar rumput aja ya. Nggak ada angin, paling diinjek orang. Wanadathu hawatiful haqiqah. Akan ada yang berseru dari dalam dirinya. Hawatif. Hawatif itu bahasa Arab. Hatif. Hatif sekarang orang Arab nyebutnya itu telepon atau handphone. Akan ada suara yang masuk dari ranah hakikah. Nah, berarti ada syariat, tarekat, hakikah. Hakikah ini jurusannya masuk ke dalam kolbu. Ujungnya adalah ruh. Ar-ruhani. Ya. Berarti ruh kita akan berbicara. Ketika Bapak nih ngalamin sesuatu nih. Atau dapat bisikan sesuatu. Ya. Alladzi tatlub amamak. Yang akan engkau cari ada yang lebih tinggi dari itu. Bukan itu yang kamu cari. Bukan ini tujuanmu ngaji. Bukan tekar-tekar begini tujuanmu belajar tentang Islam. Bukan kemudian kamu merasa paling benar. Tujuannya ketika kamu belajar suatu ilmu. Ini maksud dia. Dalam hati itu akan ada bisikan, Pak. Pasti begitu. Coba aja. Coba antum tengkar di sosial media. Tuh panas kan itu. Sholat ke bawah, ntar balas apa ya. Lagi wudhu ke bawah, hatta lagi buang air ke bawah. Saya kan pernah ngalamin, Pak. Kalau saya kan langsung di lapangan dulu, tiktokan langsung sama orang. Dulu emang hobi kita debat. Ya. Tapi ketika dapat hadis Sunan Ibnu Majah mengenai bahaya berdebat, saya kemudian diberi saran oleh mursyid-mursyid saya, hindari perdebatan. Ya, hindari perdebatan. Meskipun kita merasa diri kita benar. Kan benar itu kita merasa aja, belum tentu juga benar. Benar gak? Antum komentar-komentar kan merasa benar. Belum tentu juga benar. Sahih? Al-haqqu min rabbika, kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pegang. Ayatnya sampai lebih dari sekali itu Allah berbicara begitu. Al-haqqu min rabbika. Al-haq, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Itulah al-haq, itu turunannya hakikah. Ya, turunannya hakikah. Merasa benar beda dengan kebenaran itu sendiri. Ya. Oh, ini dalilnya. Tidak semua orang yang berdalil, pemahaman dalilnya benar. Karena dalil dan pemahaman itu dua hal yang berbeda. Masih ingat yang ngebom di Bali, itu pakai dalil nggak? Ya, itu Samudra punya dia, karena namanya Imam Samudra. Serius Pak? Itu Imam Samudra pakai dalil dia. Semoga Allah mengampuninya. Ya. Maksud dia mungkin benar, dia berjuang untuk agama Allah. Tapi kenapa dia ngebom orang yang belum kenal Allah? Yang dibom non-muslim. Masih mending tuh, Indonesia masih mending. Ya. Mungkin sudah ada beberapa yang ngebom sesama muslim. Di tempat lain, di negara lain, orang-orang yang membuat kajian-kajian keislaman, maulid Nabi, itu dibom. Ya, dibom. Maka perangkat-perangkat negara kita
itu PR-nya besar sekali. Saya bukan PNS, bukan ASN, bukan tentara, bukan polisi. Saya santri. Ya. Maka yang kita lakukan adalah amal-amal santri, ngaji kitab. Ya. Jika mereka ngurusnya nangkep-nangkep, nah itu urusan mereka itu. Atau apapun, kita ngurusnya memperbaiki dari dalam. Karena ini kesalahan kami juga. Kenapa membiarkan umat seperti ini? Ya. Maka kita nggak salahkan mereka juga. Ya. Kita nggak benci sama Imam Samudra, walaupun Samudra milik dia. Kita nggak benci juga sama yang mirip namanya sama saya itu ya, Amrozi. Ya. Nggak ada bencian. Kita justru sedih. Kok ada ya orang mau beragama, ujungnya seperti itu. Ya. Dan kita nggak benci kepada orang yang benci kepada kita. Ah, ini kata kuncinya. Ya. Kita nggak perlu benci kepada orang yang benci kepada kita. Gak usah capek-capek Pak. Benci sama saudara, benci sama tetangga, lelah gak? Benci sama orang banyak, capek gak? Capek. Jadi orang-orang yang paling lelah di dunia ini orang yang benci. Karena kalau sudah benci, keluarlah hasad, iri, dengki. At'abun nas fid dunya al-hasid. Orang yang paling lelah di dunia ini, orang yang dalam dirinya ada kebencian sehingga dia iri dengki. Jadi kita nggak usah benci sama orang. Wal mubghid, dan orang yang suka marah-marah. Marah di mana aja ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika kita pernah marah tidak pada tempatnya. Ya. Emang saya nggak pernah marah, saya pernah marah juga Pak. Dulu hobi saya marah, ini santri saya yang sering saya marah-marah ini dulu ya. Dulu berapa kali kena berdiri? Sering ya. Tuh, sering dulu. Alladzi tatlub amamak. Jadi di dalam diri kita, kolbu akan berkalam. Hei, yang kamu cari bukan ini. Bukan tengkar-tengkar begini. Bukan ilham-ilham begini. Kalau yang dapat kemampuan mengobati, kamu boleh mengobati orang. Tapi tujuanmu bukan ini. Maka dia seperlunya. Ya. Orang-orang yang kemudian kasyaf melihat aib, kebaca nih si batin orang. Bukan untuk itu. Nanti batinnya akan ngomong, tujuanmu bukan untuk mengetahui kualitas batin orang. Ya. Hal itu hanya boleh untuk seorang mursyid. Jadi hanya mursyid yang boleh dikasyafkan tentang kualitas batin seseorang. Tapi kebanyakan mursyid nggak mau juga. Karena mursyid takut jika dia mengetahui aib orang lain. Ini saya udah banyak ketemu mursyid-mursyid ahli kasyaf, itu nggak ada yang suka, minta diangkat itu. Ya Allah angkat ini. Dan rata-rata mursyid saya, mazhabnya mazhab husnuzon. Apa artinya? Alirannya berbaik sangka, jarang yang berburuk sangka. ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا نادته حقائقها. Tidaklah silau zawahir penampakan mukawanat alam. Alam itu ada alam yang zahir, ada alam yang batin. Alam pikiran termasuk ilmunya, Bapak faham sesuatu itu udah alam. Alam pemahaman namanya. Apalagi merasakan suatu pengalaman zikir. Ya, pengalaman zikir, ada macam-macam Pak. Ada teman kita yang waktu zikir dia nggak ngerasa badannya ada. Ada yang zikir udah berkali-kali nggak ngerasa apa-apa juga ada. Ah, ini ujian. Ketika si temannya bercerita, saya kalau zikir terasa begini. Temannya bingung, lah dia bisa ngerasa gitu, kenapa aku enggak? Ini ujian buat dia. Apakah dia zikir nanti ingin merasakan itu? Atau dia zikir ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah masyayikh kita memberikan satu doa kalau mau zikir. Ilahi anta maksudi. Ya Rabb, hanya engkau tujuanku, bukan pengalaman-pengalaman batin itu. Tapi bertemu engkau yang maha batin. Merasa dipandang oleh engkau yang maha batin. Itulah tujuanku. Jadi batin-batin yang lain gak penting Pak, udah ketemu Allah. Ya, kalau antum sudah bersama pemilik yang zahir dan batin, masih butuh gak itu? Gak perlu, maka pengalaman-pengalaman itu simpen aja lah.
Ya, ini banyak yang mengalami sesuatu, nggak udah saya ceritain ke orang dah. Ya. Hatta nggak usah ceritain ke saya lah. Ya. Saya juga punya pengalaman rohani dan saya nggak banyak ceritain ke orang kok. Tapi yang penting-penting saya ceritakan. Untuk apa? Untuk tarbiyah, bukan untuk apa-apa juga. Ya, simpan aja, tulis sendiri, jadikan diary pengalaman rohani. Nanti kalau sudah berapa lama antum dikasih petunjuk oleh Allah, mana yang dari setan, mana yang dari halu. Ada yang halu loh Pak. Ya. Serius ada yang halu. Namun kalau orang sudah mengerti bab ini, dia akan tahu ya, secepatnya, nggak lama. Ya. Nah, di sini kita harus hati-hati. Apa bisikan yang di dalam hati ketika kita kasyaf, ketika kita melihat sesuatu? Innama nahnu fitnatum fala takfur. Itu semua yang kita lihat dia akan berbicara secara sir. Kami yang engkau lihat ini, kami yang engkau alami ini, kami yang engkau peroleh ini hanyalah ujian. Fala takfur, jangan kufur nikmat. Jangan kufur nikmat. Ya, banyak yang kufur nikmat di situ. Ya. Di sini beliau mengatakan di syarahnya waghammid aynaik an dzalik wa la taltafit ilaih wadum ala sulukika wa sayrik. Udah pejemin aja matanya, enggak usah pandang itu ya. Thariqah saya ngaji, ta'lim wa ta'allum. Al-ilm. Jadi thariqatuna thariqatul ilmi wa ta'allumi wa ta'lim. 3 itu. Thariqat saya, thariqah ngaji. Ngaji itu ada ilmunya, ada ta'allumnya, belajarnya, ada ta'limnya. Berarti ada maklumnya, ada yang dipelajari. Maka kemana-mana kita sering bawa kitab. Ini bukan gagah-gagahan. Tapi kita nggak mau ngulangin hal-hal yang nggak perlu diulang. Dan saya ingin berbagi kepada masyarakat, terutama yang minat kepada kajian keislaman, apa yang kami baca di pesantren minimal Bapak Ibu juga dengar. Dan asik ya. Walaupun nggak bisa baca kitab, gimana? Senang nggak? Ya. Merasa disihir nggak? Karena udah ada yang bilang saya menyihir. Ya. Alhamdulillah. Sejak kapan saya belajar sihir Pak? Ya. Dan antum percaya nggak aneh penyihir? Hah? Percaya nggak? Mana ada penyihir sholawatan gitu? Percaya nggak kalau saya liberal? Mana ada orang liberal ngajar kitab Aqidatul Awam? Ada. Mana ada orang liberal, orang plural ngajar ya, ngajar kitab Tohawi ya. Gimana sarungan? Ya, nggak ada. Itu potong-potongan dan mereka tidak mengerti kata-kata kunci bahwa kita berbicara bab namanya ontologis. Kalau teologis itu akidah. Saya nggak pernah 1 detik pun keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak pernah kita keluar. Kalau mazhab fikih kan kita bisa berselancar Pak. Di dalam mazhab Syafi'i itu sudah banyak kaul-kaul yang bisa kita pakai. Ya. Jadi antum percaya nggak aneh liberal? Percaya nggak saya mengajarkan nyembah Nabi Isa? Ya, itu kan video yang dipotong kan? Antum percaya nggak saya mengajarkan menyembah siapa saja? Berarti antum telah sampai usul kepada Allah. Kan nggak ada. Kita menjelaskan dalam bab rohani tidak ada kata benar salah. Dalam bab rohani sempurna tidak sempurna. Sempurna itu al-Muhammadi, Nabi Muhammad SAW. Selain itu tidak sempurna. Makanya ketika ada kajian kita yang dipotong salah satunya, saya pernah menjelaskan satu ayat, surah Ar-Ra'd ayat 15, ingat saya. Ya, sujud kepada Allah apapun yang di langit dan di bumi. Ya. Apa kata Sidi Syekh Ahmad Tijani dan imam-imam yang lain? Apapun yang di bumi, apapun yang di langit, semuanya sedang menyembah Allah. Walaupun zahirnya dia menyembah selain Allah. Itu kalam beliau. Itu bab namanya bab ontologis, bukan bab teologis. Kalau bahasa kitanya bukan bab akidah, itu bab wujud. Adakah wujud di alam ini selain wujud yang hakikinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ada. Ya. Giliran kita saudaraan begitu, mereka enggak berani serang Syekh Ahmad Tijani, tapi serang Ar-Razi. Ya.
Karena takut juga dia ya. Gimana? Antum percaya nggak aneh ngajarin nyembah Nabi Isa? Itu kan kekonyolan yang diilmiah-ilmiahkan ya. Nah, kita nggak mau lah seperti itu. Husnuzon kepada orang itu. Kalau nggak ngerti tanya langsung. Ya. Was-was itu ada dua. Satu dari dalam diri, satu dari luar diri. Yang dari luar diri ini ada syaitan bertubuh manusia, syayatinul insi. Dan yang kedua, syayatinul jinni, setan jin. Apa yang dia bawa? Was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, dia mewaswaskan manusia. Ya, maka saya menghimbau siapapun, tolong jangan terlibat perdebatan, pertengkaran yang ada di sosial media. Karena itu akan membawa was-was. Unfriend aja ya. Saya pernah menyampaikan dalam kajian Mukhtasar Ihya, imam kita Imam Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i bukan? Ya, untuk mazhab yang lain juga boleh nggak apa-apa. Tapi ini imam kita ya, imam kita semua. Imam Syafi'i pergi ke pasar ya. Nyampe di pasar, ada orang ngomong menghina-hina, kata-kata kasar. Di belakangnya ada murid beliau, santri beliau namanya Al-Buwaiti. Kita sekarang nyebutnya Imam Al-Buwaiti. Apa kata Imam Syafi'i? Tutup telingamu, jangan dengarkan sampah-sampah. Karena ini semua adalah sampah yang akan membuat bau pendengaranmu, akan mengotori pandanganmu. Ternyata manhaj ini dipakai oleh gurunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Namanya Abul Hasan juga ya. Imam Abul Hasan yang ini, beliau mengatakan ketika 3 muridnya datang. Apa kata beliau, Abul Hasan ini? Kalian tidak usah memandang wajahku. Jadi belajar di belakang tirai. Karena kalian baru saja melewati pasar, di pasar mata kalian baru saja dikotori. Kalau kita kan bilang cuci mata. Kalau beliau bilang enggak, kalian habis ngotorin mata. Nanti kotorannya nyebar ke saya. Jadi ternyata beliau ini kasyaf. Karena kasyaf Allah bukakan pintu rohaninya. Jika dia memandang mata, dia tahu antum habis kalian nonton bokep, itu dia tahu. Ya. Habis ngeliatin aurat orang, habis buka status yang enggak benar, habis tengkar di Facebook, itu dia tahu. Kalau zaman sekarang ya, kalau dulu seperti itu. Maka dia nggak berani lihat, dia khawatir membaca aib orang lain. Tuh. Ada Al-Baqillani, ada imam-imam ya, Isfaraini ya. Ada Fawraq ya, banyak sekali. Itu yang tiga itu saksi. Bahwa gurunya wali-wali Allah kasyaf. Ya. Nah ini kasyaf ini terjadi di beliau dan Allah tidak angkat. Karena Allah tidak angkat maka dia tutup. Dia lebih baik tidak melihat mata seseorang. Coba kalau kita buka atu-atu kan gawat Pak. Ya, di mata saya juga udah banyak maksiat ya. Bahwa jika antum dapat kasyaf atau ada kasyaf Facebookia, kasyaf YouTubea, dapat informasi dari sana, jangan langsung percaya. Oke? Nah ini penting sekali. Penting dalam beragama. Capek ya. Nggak perlu, tidak membuat hati kita tenang, tinggalkan. Sepakat? Ya. Oh dia memancing emosi saya. Nah ini ujian buat kita. Ya maklum sih manusiawi ya. Makanya sebaiknya daripada debat hindari. Jangan ketemu, nggak usah ketemu. Oh kita diremehin mah dia, harga diri gue di mana kan gitu. Ya itu ujian antum di situ, merasa diri berharga.